Itu berapa itu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya dan pertolongannya kita masih bisa bersua kembali di majelis yang mudah-mudahan Allah ridhoi, yakni dari majelis-majelis ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali sebagian fawaid dari hadis Abdullah bin Khubaib yang dicantumkan oleh penulis kitab Al-Ikhtiyar li Ahammi Sihahil Adhkar. Dalam hadis tersebut kemarin disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa mengatakan atau membaca 3 qul yang disebut oleh para ulama dengan al-mu'awwidzat, yakni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Adapun kalau al-falaq dan an-nas saja, maka dia biasa disebut dengan al-mu'awwidzatan atau al-mu'awwidzatain. Adapun ketika qul huwallahu dimasukkan padanya, maka biasa disebut dengan al-mu'awwidzat. Adapun kesesuaian yang telah kita sebutkan kemarin, kenapa qul huwallahu juga dimasukkan ke dalam istilah al-mu'awwidzat, yakni surat-surat yang padanya terdapat doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Falaq, qul a'udzu, ya. Qul a'udzu, kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah, ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq,
Dan Anas qul a'udzu birabbin nas, ada kalimah qul a'udzu. Kenapa qul huwallah tidak ada a'udzu dimasukkan al-mu'awwidzat? Karena di dalam qul huwallahu ahad di sana diterangkan dan disebutkan tentang inti daripada tauhid. Bahkan di sana mencakup semua tauhid, baik tauhid rububiyah, ya, baik tauhid asma wa sifat, bahkan tauhid al-uluhiyah. Yang insya Allah nanti kita sebutkan ringkasan dari tafsir. Dan kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sedangkan di awal kitab kita jelaskan dulu kitab ini hanya mencakup hadis-hadis yang sabit. Maka di sini disimpulkan dari kalam penulis mudah-mudahan yang kemarin hadir tidak terbingungkan tiba-tiba membahas ini. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, penulis mengatakan wa akhrajahul Bukhari fi Tarikh wan Nasa'i min tariqi Zaid bin Aslam an Mu'adz wa awradahu min wajhain an Mu'adz bin Abdullah an abihi an Ubaidah bin Amir wa lahu an Uqbah turuqun ukhra 'inda Nasa'i wa ghairihi mutawwalan wa mukhtasaran wa la yab'udu ay yakuna al-haditsu mahfuzan minal wajhain. فإنه جاء أيضا من حديث ابن عابس الجهني ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ولعبد الله ابن خبيب عند البغوي حديث آخر بسند ضعيف انتهى. Ini yang menyebabkan bahwasanya hadis ini dalam tahrijnya menimbulkan beberapa perselisihan ulama sehingga ada yang menyangka bahwasanya hadis ini dhaif karena terjadi kerancuan periwayatan. Di sana disebutkan Bukhari meriwayatkan di dalam At-Tarikh, demikian pula Nasa'i dari jalan Zaid bin Aslam dari Mu'adz, dan dia telah menetapkan dari dua sisi bahwasanya hadis ada diriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah dari bapaknya dari Uqbah bin Amir. Nah, pada kalimat ini terjadi kerancuan sebagian ulama dalam mentahrid hadis ini, ya. Tetapi di sisi lain ternyata di sana dari jalur Uqbah ada jalan-jalan yang lain di sisi Nasa'i, yang di riwayat Nasa'i dan selain dari Nasa'i secara panjang maupun secara ringkas. Nanti saya sebutkan sekilas intinya. Dan dengan sedikit yang disebutkan tadi, maka memang hadis ini sebenarnya tidak perlu rancu bagi yang mentahrijnya, karena bisa jadi di sana memang ada dua hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yakni dari Abdullah bin Khubaib. Jadi memang ada dua hadis yang berbeda. Nah, kenapa ulama berselisih? Karena menyangka ini satu hadis, namun kok perawinya bermacam-macam, ada yang dhaif, ada yang enggak. Ternyata memang hadis ini sebenarnya ada dua hadis yang berbeda. Yang satu dari Uqbah bin Amir dan yang satu dari Abdullah bin Khubaib yang kita sebutkan dalam hadis dalam kitab kita ini. Kemudian untuk memperjelas bahwasanya hadis kita yang kita sebutkan ini bisa dijadikan hujah. Nah, kalau bisa dijadikan hujah berarti bisa diamalkan. Kita nggak ragu lagi. Disebutkan di sana wasaqa turuqahu al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir qul a'udzu birabbil falaq tsumma qala fa hadhihi turuqun an uqbatakal mutawatirah anhu tufidul qat'a 'inda katsirin minal muhaqqiqin. Kata penulis Ibnu Katsir, salah seorang imam dalam ilmu tafsir dan juga imam dalam ilmu hadis, beliau menyebutkan jalan-jalan yang banyak di dalam tafsir beliau terhadap surat Al-Falaq. Jalan-jalan periwayatan hadis yang kita
akan sebutkan ini dan telah diuraikan kemarin sebagiannya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, maka hadis ini ada padanya jalan-jalan dari Uqbah seperti hadis sang mutawatir saking banyaknya perawi yang meriwayatkan, ya. Maka hal ini tufidul qat'a inda katsiri minal muhaqqiqin, memberikan faedah yakin qata', ya, pasti di sisi kebanyakan muhaqqiqin bahwasanya memang hadis ini adalah hadis yang sabit. Dan kesimpulannya takhrij hadis ini, kata penulis, qultu, aku katakan, kata Syekh Yahya hafizahullah taala, wa aslu hadits Uqbah fi sahihi Muslim mukhtasaron. Asal dari hadis Uqbah ini adalah di Sahih Muslim secara ringkas. Cuma karena ringkas, kadang sanadnya tidak terdeteksi bagi sebagian, ya. Disebutkan secara ringkas, waqad bayyantu subuta hadzal hadis fi sahihil mafarid, dan aku telah menjelaskan panjang lebar takhrij hadis ini, tetapnya subut sabitnya hadis ini di dalam kitab beliau, yakni Sahihul Mafarid, ya. An Abdillah bin Khubaib, summa an ibni Abis al-Juhani, ya. Kemudian dari Abis al-Juhani, wa sahahu aidan An-Nawawi fil Adhkar, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menshahihkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Adhkar, wa Ibnu Katsir kama sabab, ya, dan Ibnu Katsir juga telah mensahihkan sebagaimana telah tadi kita sebutkan, wal Albani wa akharun juga telah mensahihkannya rahimallahul jami', mudah-mudahan Allah merahmati semuanya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, bahwasanya hadis kita yang kemarin kita sebutkan ulama berselisih tentang kedudukan hadis ini sah atau enggak, sabit atau enggak, karena hadis yang enggak sabit itu tidak bisa kita jadikan hujjah. Jadi hanya hadis kalau dia enggak sabit alias dhaif atau maudhu', ya, atau palsu, maka hadis itu enggak teranggap, enggak bisa kita beramal berdasarkan hadis tersebut. Namun ternyata disimpulkan dari perselisihan ulama yang panjang bahwasanya hadis ini adalah sabit dan sahih. Jadi bisa kita amalkan. Apa hadis itu yang kemarin kita sebutkan, yakni perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika sore hari dan ketika pagi hari, salah samarratin takfika min kulli syai'. 3 kali sore hari, 3 kali pagi hari, maka itu akan mencukupi engkau dari gangguan atau menjadi perlindungan dari gangguan segala sesuatu. Ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang jujur dan ditetapkan kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang janji beliau mesti benarnya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kesimpulan tahrijnya. Adapun sekarang kita lanjutkan tentang beberapa fawaid dari hadis ini, sehingga ketika kita mengamalkan benar-benar ini menjadi benteng yang mencukupi bagi kita kalau diamalkan secara benar dan diamalkannya benar-benar difahami. Lapo sih aku kok ngamalne iki? Apa sih sebenarnya yang aku ucapkan? Jangan sampai kita seperti orang yang membaca koran dalam keadaan terbalik. Ibaratnya film-film zaman semono, ya. Maca koran ning terbalik saking grogine atau enggak fahami. Jadi membaca 3 qul karena tidak memahaminya, sehingga dia tidak mendapatkan manfaatnya sama sekali. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, agar manfaatnya lebih sempurna, insyaallah kita bacakan secara ringkas dari tafsir yang ringkas tentang 3 qul ini. Dan di sini saya
bawakan tafsir As-Sa'di yang antum insyaallah telah sangat mengenal tafsir ini yang biasanya dibacakan oleh asatidz yang saya gantikan karena beliau lagi umroh ya. Dan khusus malam ini kita ringkaskan dari yang ringkas ini untuk kita benar-benar memahami apa sih kandungan dari 3 qul ini, kok sampai Rasulullah menjanjikan barang siapa membacanya 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, orang itu dijamin kecukupan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, dari segala sesuatu. Di sana Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan atau mengatakan ketika beliau menafsirkan surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya sebutkan sekilas nasihat seperti yang kemarin sudah saya sebutkan. Ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang surat pendek ini ternyata belum hafal, atau hafal tapi salah sehingga dia hakikatnya belum hafal. Kadang dibaca olehnya qul huwallahu ahad, benar. Allahus samad, benar. Lam yalid wa lam yulad, benar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini salah. Tapi harusnya walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan ahad. Niku salah. Kalau ahad berarti bukan surat Al-Ikhlas. Nah, di sana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, apa sih kandungan surat ini kok begitu mulianya? Kata beliau, ai qul, katakanlah, yakni qul huwallahu ahad, qul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya kaum muslimin, ya perintah dari Allah, dengan suatu ucapan yang jazim, yang kokoh, yang lurus, ya, yang jujur, ya. Mu'taqidanlah, dalam keadaan si pengucap ini benar-benar meyakininya apa yang dia katakan tersebut, ya. Arifan bimaknahu, dan juga dalam keadaan dia mengetahui makna-maknanya. Jadi ketika Allah memerintahkan kita qul, nah ini wajib ya, ini perintah Allah. Qul, katakanlah huwallahu ahad. Nah, kita disuruh mengatakan huwallahu ahad. Perkataan yang bagaimana? Yang benar-benar kokoh lurus, ya, dan diyakini kandungannya, serta kita wajib mengetahui makna-maknanya. Nek gak ngerti maknanya kan seperti orang mengigau, meskipun satu huruf dalam Al-Quran yang dibaca itu tetap ada keutamaannya, ya, ada kebaikannya. Sehingga wajib atas kita diisyaratkan di sini harus mengetahui maknanya. Kemudian huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Apa itu ahad? Kata Imam As-Sa'di, dia adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu adalah satu, tunggal, bersendiri di dalam kemuliaannya. Jadi Allah itu benar-benar esa, serta dia berdiri sendiri, nggak butuh yang lain di atas kesempurnaan dia, yang tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada celah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita disuruh mengatakan huwallahu ahad, yakin yang seperti ini, ya. Kemudian kata beliau dilanjutkan, alladzi lahul asmaul husna wasifatul ulya wasifatul kamilatul ulya wal af'alul muqaddasah alladzi la nadhira lahu wa la mathil.
Kata Imam Sa'di, yang Allah itu, yang satu itu tadi, yang esa, yang dia bersendiri dan di atas kesempurnaannya, dia itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang husna, ya. Nama-nama yang bagus, ya. Dan sifat-sifat yang sempurna lagi, maha tinggi, dan perbuatannya tersucikan dari berbagai aib dan kekurangan. Maka ketika Allah menetapkan itu mesti benarnya dan mesti sucinya, ya. Maka jika ada orang mengatakan karena dia tidak terima pada takdir Allah yang menimpanya, pada sebagian takdir mungkin berat bagi dia, dia mungkin diuji dengan kemiskinan, diuji dengan sakit, atau diuji dengan kerisauan, nah dia nggak terima, seakan-akan dia menentang kenapa Allah mentakdirkan seperti ini, kok takdir Allah itu tidak adil. Nah ini dusta perkataan dia, karena apa yang Allah perbuat dengan menakdirkan kita itu adalah di atas kesempurnaan dia dan juga di atas kesucian perbuatan dia, dan dia tidak ada yang menyerupainya yang semisal dengan dia. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Kemudian di sana disebutkan lanjutannya Allahus Somad. Saya baca langsung terjemahnya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, yaitu yang dimaksud dialah tempat bergantung pada seluruh hajat-hajat dari makhluknya. Jadi makhluk itu kalau berhajat itu bergantungnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makhluk itu bergantungnya kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Dan adapun ahlu alam, yakni orang penduduk bumi ini baik yang di atas maupun di bawah, mereka menetapkan tentang bahwasanya Allah itu tempat bersandar, tempat menggantungkan sesuatu dengan penetapan yang puncak, ya, yang makhluk itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat mereka, dan mereka mengharapkan atau menggantungkan kepadanya apa-apa yang menjadi kepentingan mereka. Kenapa makhluk itu dituntut untuk seperti itu? Li'annahul kamil fi ausaf. Karena Allah itu sempurna sifat-sifatnya. Jadi zat kalau sempurna sifatnya kan itu layak bagi seseorang untuk menggantungkan sesuatu padanya. Nek ra sempurna ya nggak layak. Ibaratnya uang itu kuat. Kita punya orang di atas kita itu kuat sekali. Lek melu apa jenenge saiki MMA atau apa itu menangan, ya. Kalau lari paling banter, ya. Kalau teriak paling keras. Kalau menghukum paling sadis. Tapi dia banyak bohongnya. Tapi dia banyak menipunya. Tapi dia banyak mendustai sesamanya. Maka kan gak layak kita menggantungkan hajat kita kepada yang seperti ini. Adapun kepada Allah, karena Allah itu sifat-sifatnya sempurna, maka kepadanya lah digantungkan segala hajat dari makhluknya. Dan juga Allah itu maha mengetahui dalam keadaan sempurna pengetahuannya. Juga dia maha lembut yang sempurna kelembutannya. Ada satu faedah. Kita biasa dalam bahasa kita itu ada istilah lemah lembut. Oh si fulan niku lho, tingkah polai lemah lembut, omongane lemah lembut. Adapun Allah Subhanahu wa taala dia lembut dengan kesempurnaan kelembutannya. Bukan lemah lembut. Kalau lemah itu ada kekurangannya, ya. Adapun Allah itu Al-Halim, bukan Allah itu lemah lembut, tapi Allah itu lembut. Nah, lemah lembut berarti ada kekurangannya. Itu sekedar faedah bahasa kita. Ya.
Kemudian dia itu Maha Ar-Rahim, Maha pemberi rahmat yang sempurna di dalam rahmatnya, yang rahmatnya itu melingkupi segala sesuatu. Ya. Jadi rahmat Allah melingkupi segala sesuatu dan juga wahakadza sa'iru ausafihi, dan demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya secara keseluruhan itu adalah sangat luas melingkupi segala sesuatu dikarenakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnane Allah sehingga pada ayat selanjutnya dikatakan lam yalid walam yulad. Allah betul-betul sempurna sehingga dia tetapkan lam yalid walam yulad. Dia itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lek ngakune anake Allah, maka dia tidak sempurna sifatnya sehingga tidak layak dijadikan Tuhan, ya. Maka Tuhan yang layak hanyalah Allah, lam yalid walam yulad, bukan zat atau makhluk yang butuh dilahirkan atau butuh melahirkan. Tapi Allah tidak butuh. Li kamali ghina, karena kekayaan Allah nggak butuh kepada yang lainnya. Bahkan dilahirkan atau melahirkan Allah nggak butuh. Kalau di sana ada yang mengatakan ada Tuhan yang dilahirkan, maka ini menunjukkan bukan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu mesti sempurna. Kemudian dan di antara yang menunjukkan kesempurnaan Allah adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah seseorang pun atau sesuatu pun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam sebagian ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Jadi Allah itu enggak semisal. Maka ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran umpamanya tangan, ya kita katakan tangan, enggak apa-apa loh. Nanti kok menyerupakan Allah dengan makhluk? Enggak. Karena apa? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dia membayangkan ketika disebutkan tangan itu, bahwasanya Allah itu semisal dengan makhluk duwe tangan, berarti wong iki bayangke dengan makhluk. Padahal Allah sudah menetapkan nggak ada yang semisal dengan makhluk. Jadi ketika Allah mengatakan tangan, ya tangan gitu aja, tapi tidak usah dibayangkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Jangankan Allah dengan makhluk. Saya punya tangan, jenengan punya tangan, kursi punya tangan. Bahkan sebagian disebutkan kambing katanya punya tangan, kera punya tangan. Apakah sama? Tidak sama. Sama-sama disebut tangan. Tangan manusia dengan tangan kera pun beda, meskipun disebut tangan. Apalagi tangan Allah. Maka jangan pernah membayangkan permisalan Allah dengan makhluk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam penjelasan ringkas surat Al-Ikhlas, kenapa surat ini betul-betul memberi keutamaan yang besar bagi orang yang membacanya. Kemudian di sana disebutkan pada surat Al-Falaq, kita percepat lagi. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Kata Imam As-Sa'di, katakanlah dalam keadaan kalian meminta perlindungan. Katakanlah untuk meminta suatu perlindungan. Apa yang harus dikatakan? A'udzu, ya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Al-Falaq itu maknanya ringkasnya di waktu pagi, gelap di waktu pagi. Aku berlindung kepada Rob atau Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, kenapa
kita berlindung dengan menyebutkan waktu ini karena disinilah keumuman makhluk itu berawal, memulai aktivitas, memulai bangun dan semacamnya. Sehingga pada saat itu kita betul-betul dari tidak sadar kemudian bangun, kita betul-betul butuh untuk mendapatkan perlindungan kepada mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan setelah a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Umum ya. Umum. Jadi Anas ini kenapa keutamanya luar biasa, karena kita mengucapkan minta perlindungan pada Allah dari semua keburukan apa yang Allah ciptakan. Kata Imam Asy'adi, dan ini mencakup seluruh apa-apa yang Allah ciptakan. Apa wae ya. Baik berupa manusia maupun jin maupun hewan-hewan. Yang kita butuh untuk berlindung kepada Allah dari hal ini semua dan dari keburukan yang ada pada makhluk yang Allah ciptakan ini tadi. Kemudian Imam Sa'di melanjutkan summa khassa ba'da ma'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sesuatu yang umum ini tadi, dia mengkhususkan, memperinci untuk kita minta perlindungan pada Allah. Ya, tadi kita minta perlindungan pada Allah agar diselamatkan dari semua keburukan makhluk yang dia ciptakan. Kemudian selanjutnya dia khususkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiq, yakni bermakna al-lail, idza waqab, ketika telah kelam ya, atau telah gulita. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan malam yang gelap ketika telah gulita. Kenapa? Karena pada malam yang gulita ini tentunya banyak keburukan-keburukan yang tidak kita sadari ya. Sehingga kita butuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sa'di di sana menyebutkan di antaranya pada malam itu tantasiru fihi katsirun minal arwah asyarirah. Di malam itu biasanya bergentayangan arwah-arwah yang buruk, roh ya, dari jin atau setan atau makhluk-makhluk yang lain, wal hayawanat al muadziyah, dan hewan-hewan yang mengganggu, yang berbahaya, yang berbisa. Malam kan nggak kelihatan. Jadi kalau musuh ini umpamanya nampak gini, kan kita gampang. Oh ada musuh, oh ada ular itu. Kita tinggal lari atau ngambil pentungan karena kelihatan. Tapi ketika malam telah gulita, itu nggak nampak. Sehingga kita memang butuh benar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa perlindungan Allah, mereka bisa jadi memadharati kita ya. Kemudian itu yang pertama. Adapun yang kedua, mafamin syarrin nafatsati fil uqad, dan dari keburukan para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada bukhul-bukhulnya, pada ikatan-ikatannya ya. Ai kata beliau wa min syarril as-sawahir allati yasta'in ala sihrihinna bin naf atau bin nufusi fil uqad allati yaqudan allati yaqudunnaha ala sihri. Jadi wa min syarrin nafatsati fil uqad, kita minta perlindungan pada Allah dari keburukan para wanita tukang sihir, dari tiupan-tiupannya terhadap ikatan-ikatan yang dia gunakan untuk menyihir. Dan ini juga isyarat bagi kita bahwasanya tukang sihir itu mentalnya mental wedok. Ngapunten para ibu-ibu, jangan tersinggung dengan kalimat wedoknya ya. Tapi ini untuk menjelaskan sihir. Tukang sihir ini mentalnya mental perempuan. Nek wong Jawa Timur ngomong itu wani rai, apa? Wani mburi rawani rai. Pengecut. Itu tukang sihir. Ya.
Makanya tukang sihir itu nggak ada yang berani terang-terangan. Mending tukang gelut apa itu, yang MMA tadi atau apa itu. Ya. Tukang sihir itu pengecut. Wanine nang buri delik. Nah, itu sifatnya perempuan. Lelene wong lanang kok dadi tukang sihir ya keplek banget. Lanang iku jantan gitu. Lanang kok betina. Ya nggak ada. Nah, tukang sihir itu pengecut sekali. Ya. Makanya kalau di negeri kita nggak ada istilahnya bapak sihir atau kakek sihir, yang ada nenek sihir. Karena memang pengecut ya, tukang sihir itu. Nah, dan tukang sihir itu dalam menggunakan sihirnya biasa dia membuat ikatan-ikatan, ditiup pada ikatan tersebut untuk memadoroti apa yang disihir. Kemudian yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasid, yakni orang yang hasad ketika dia berbuat hasad. Apa itu orang yang hasad atau hasid? Dia adalah, kata beliau, yang menyukai nikmat itu hilang dari orang yang dihasati. Jadi nggih, nek kita muncul dalam hati kita enek tonggone oleh nikmat ya. Oh, kene duwene motor Kawasaki jadul. Kok tonggone moro-moro tuku X-Max, atau tonggone sing padahal kerjane bareng kok moro-moro tuku Honda Brio ya. Meskipun mungkin kreditan ya. Nah, ketika kita lihat seperti itu, kemudian di hati kita seneng kalau dia itu, wah muka-muka Brione kobong atau kecelakaan atau apa, maka keinginan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati, maka ini termasuk sifat hasad. Nah, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan orang-orang yang hasad, yang sifatnya seperti itu tadi ya. Maka orang-orang yang hasad itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menempuh sebab-sebab bagaimana nikmat yang dia hasati itu hilang ya. Nikmat yang dia hasati itu hilang. Ibaratnya koncone makmur mali oleh gaji ke-13, dia gelo ya, hasad, dengki, dia berdoa berharap gaji ke-13-nya itu jatuh ketika perjalanan pulang. Nah, kur pengen ngono iku wis termasuk hasad. Dan hasad di sini juga mencakup hasad dari sisi pandangan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah di sana mendengarkan tentang fawaid tentang ain ya. Suatu akibat disebabkan oleh pandangan orang yang hasad. Nah, kita diperintahkan untuk berlindung dari hal seperti ini dalam surat Al-Falaq. Dan kesimpulan dari surat Al-Falaq, kata Imam Sa'di, diantaranya wadalat ala anna sihra lahu haqiqah yukhsa min dararihi wa yusta'adzu billahi minhu wa min ahli. Dan dari surat ini menunjukkan bahwasanya sihir ya, sihir ya, itu benar-benar mempunyai pengaruh yang hakiki, benar-benar pengaruhnya bisa terjadi. Akan tetapi ini adalah perbuatan wanita-wanita, istilah sifat-sifat kepengecutan, maka tidak selayaknya kita mudah terkena sihir. Caranya gimana? Mengamalkan ajaran Nabi dalam hadis ini. Kemudian kita ringkaskan lagi pada surat An-Nas, di sana kita terjemahkan saja. Kata Allah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rob An-Nas. Rob ya, pencipta, pemelihara, pengatur kita semua itu disebut Rob, bukan ilah ya. Robnya An-Nas, Malikin Nas, pemilik manusia, Al-Malik, Allah yang mempunyai sifat Malik ya. Dan Ilahin Nas, ilah sesembahan. Kita berlindung kepada Allah yang dia itu adalah sesembahan manusia, yang untuk inilah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana yang paling inti,
min syarril waswasil khannas, dan dari keburukan waswas al khannas. Ya. Al khannas itu adalah sifat dari setan. Ya. Yang setan itu sifatnya al khannas. Apa itu al khannas? Al khannas itu ringkasnya begini. Kalau seorang hamba itu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka setan itu diam. Karena setan itu sifatnya lemah, lemah sekali. Sehingga ketika hamba itu zikir, berlindung kepada Allah, setan diam. Karena apa? Lapor aku kok ngoyo-ngoyo. Ngapain saya susah payah? Dia kan lagi berlindung, lagi dilindungi Allah. Ya aku tunggu aja, aku intai. Pas dia lalai, enak diam sendiri, lihat HP, ngelamun, lalai dia, maka disitulah setan memasukkan was-was. Ya. Yang baik dihiasi dengan keburukan, yang buruk dihiasi dengan kebaikan. Itu di antaranya. Jadi setan itu selalu waspada. Ya. Meskipun kita zikir, dia ngawasi, cuma dia nggak goda. Diawasi dulu sampai dia lalai tembak jedas. Itu setan. Setan itu hakikatnya lemah, maka jangan pernah kita lalai. Kemudian apa perbuatan yang al-khannas, ya, setan yang bersifat khannas tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia itu membuat was-was, kekacauan di dada manusia. Kenapa disebut sudur bukan di kolbu atau apa? Karena tipu daya setan itu sangat lemah. Ya. Dia hanya bersekitar dada mawon, nggak sampai masuk. Ya. Nggak sampai masuk. Dia bikin was-was. Hanya ketika hamba itu lalai, maka dia akan kena dari waswis atau was-was dari setan, yaitu sing apik digambarne elek, sing elek digambarne apik, dan setan menggelitiki agar dia mengamalkan keburukan-keburukan yang hiasi kebaikan tersebut. Dan setan itu bentuknya apa saja, maka ini sudah pasti bahwasanya setan itu sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala di sini, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, dan ini adalah setan. Jadi kita jangan sampai lali sehingga setan akan menjerumuskan kita, dan harus ingat kadangkala setan itu juga berbentuk manusia, dan wala'iyadzubillah jangan sampai kita bahkan menjadi setan. Lek koncone api zikir diganggu, koncone api ngaji dirasani, koncone api ngamalni Al-Qur'an as-sunnah diisukan teroris, diisukan orang yang keras, diisukan orang yang sesat, atau diisukan toleransi, enggak toleransi. Ya. Ini termasuk gangguan dari setan, dari golongan manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit ini yang bisa sampaikan meskipun agak kita percepat. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita memahaminya, dan kesimpulannya bahwasanya hadis kemarin Rasulullah mengajarkan zikir pagi dan petang kepada kita untuk senantiasa membaca 3 kul di pagi hari 3 kali, 3 kul di sore hari 3 kali, dan jika perkaranya itu ingin kita mendapat fadilahnya, maka kita harus betul-betul memahami apa yang terkandung pada 3 kul tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, naktafi bihadza. Nas'alullaha al-afiyah wa as'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.